tidak pernah melakukan kebatilan. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Gampang apanya gini-gini doang kan? 4 dari 5 bintang iklan itu masuk semua tuh. Memang karena para tersangka adalah kebetulan juga para aktor di dalam iklan kampanye anti korupsi Partai Demokrat. Artinya ketika aku masuk dalam suatu sistem yang pada waktu itu aku bilang memang tidak bersih. Saya ini hanyalah keset dari orang-orang yang masih ingin berkuasa. Saya ini hanyalah remah-remah rengginang. Kalau saya hanya ingin jangan sampai ada orang menjadi korban atas perbuatan yang tidak dilakukan. Ya banyak yang dia refleksikan itu mudah-mudahan membuat kita tidak jadi korban. Masih banyak yang dia simpan tapi itu nggak boleh hilang. Bang, udahlah. Karena abang sepertinya akan membuka kotak Pandora yang akan membuat banyak orang terbelalak ya kan. Gelengkan kepala dan katakan Tidak. Tidak. abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Tidak. tutup telinga dan katakan Tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada hal korupsi. Katakan tidak pada hal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Tapi jangan katakan tidak pada korupsi kan? Jangan gitu. Pikiran seperti itu batil. Pikiran seperti itu batil. Katakan tidak padahal korupsi. Katakan tidak padahal korupsi. Tapi jangan katakan tidak pada korupsi kan? Jangan gitu. Dulu ketika 2004 hingga 2014 selama 10 tahun kita punya Presiden SBY. Kita punya menteri-menteri di jajaran kabinet yang selalu memikirkan dan memperjuangkan nasib masyarakat kita. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sempat berbicara terkait presiden-presiden Indonesia di masa lalu, termasuk presiden saat ini yakni Joko Widodo. Salah satunya Fahri membandingkan antara mantan presiden ke-6 SBY dan Jokowi. Pembicaraan terkait presiden ini berangkat dari isu penundaan pemilu 2024. Dia awalnya menekankan jangan sampai ada pihak yang mendewakan pemimpin. Fahri menyebut dalam demokrasi jadwal pergantian pemimpin sifatnya pasti. Kita tidak boleh lagi mendewakan pemimpin, mereka manusia biasa seperti kita, kata Fahri seperti dalam cuitannya Jumat 4 Maret 2022. Fahri menyebut mengganti pemimpin bukan bencana dan KPU dan DPR sudah menyepakati 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemilu selanjutnya. Fahri Hamzah kemudian membahas presiden-presiden Indonesia di masa lalu seperti Soekarno, Soeharto, Habibie hingga Megawati. Para mantan presiden itu kata dia sebagian berakhir tidak baik, yakni dikudeta, diturunkan, bahkan dihapus namanya dalam sejarah. Dari seluruh pemimpin yang ada, sebagiannya adalah para pendiri bangsa. Jika kita berbicara karya-karyanya memang luar biasa. Tapi kalau kita berbicara akhir kehidupannya terlalu banyak kisah sedih yang membuat kita harus belajar bagaimana mengakhiri kekuasaan secara baik dan bijaksana, kata Fahri. Fahri lantas membandingkan Jokowi dan SBY. Seperti apa? Simak selengkapnya di halaman berikutnya. Fahri lantas membandingkan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Keduanya merupakan pemimpin yang terpilih lewat pemilihan langsung tanpa melalui masalah. Pasca pemilihan presiden langsung kita baru memiliki 2 presiden, yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi yang berkuasa 2 periode masing-masing. Mereka menggunakan penuh haknya sebagai presiden selama 2 periode, sebagaimana yang diatur oleh konstitusi kita, ujarnya.
Fahri lantas berbicara terkait politik dinasti yang terjadi pada SBY. Dia menyebut meski SBY mengakhiri jabatannya sebagai presiden dengan baik, tapi ada tindakan yang mencederai kenegarawanan SBY. Tetapi tetap saja mendapat catatan karena posisi partai yang beliau dirikan pada waktu itu terpaksa beliau selamatkan dan mengharuskan beliau tetap menjadi ketua umum partai. Sekarang partai itu diwarisi oleh anaknya dan sedikit banyak ada cedera dalam pewarisan. Tidak mulus, kata Fahri. Sebetulnya sah-sah saja Pak SBY menyelamatkan partai yang ia dirikan, tetapi oleh sebagian kalangan itu mencederai kenegarawanannya. Kita tahulah apa yang akhirnya dialami partai itu, ujarnya. Dia mengatakan hal tersebut yang akhirnya membuat Presiden Jokowi tampak lebih mulus dari SBY ketika di ujung akhir kekuasaan. Dia beralasan Jokowi bukanlah pemimpin parpol dan Jokowi tidak bisa mewariskan kekuasaan apapun kepada keluarganya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sempat berbicara terkait presiden-presiden Indonesia di masa lalu, termasuk presiden saat ini yakni Joko Widodo. Salah satunya Fahri membandingkan antara mantan presiden ke-6 SBY dan Jokowi. Pembicaraan terkait presiden ini berangkat dari isu penundaan pemilu 2024. Dia awalnya menekankan jangan sampai ada pihak yang mendewakan pemimpin. Fahri menyebut dalam demokrasi jadwal pergantian pemimpin sifatnya pasti. Kita tidak boleh lagi mendewakan pemimpin, mereka manusia biasa seperti kita, kata Fahri seperti dalam cuitannya Jumat 4 Maret 2022. Fahri menyebut mengganti pemimpin bukan bencana dan KPU dan DPR sudah menyepakati 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemilu selanjutnya. Fahri Hamzah kemudian membahas presiden-presiden Indonesia di masa lalu seperti Soekarno, Soeharto, Habibie hingga Megawati. Para mantan presiden itu, kata dia, sebagian berakhir tidak baik, yakni dikudeta, diturunkan, bahkan dihapus namanya dalam sejarah. Dari seluruh pemimpin yang ada, sebagiannya adalah para pendiri bangsa. Jika kita berbicara karya-karyanya memang luar biasa. Tapi kalau kita berbicara akhir kehidupannya terlalu banyak kisah sedih yang membuat kita harus belajar bagaimana mengakhiri kekuasaan secara baik dan bijaksana, kata Fahri. Fahri lantas membandingkan Jokowi dan SBY. Seperti apa? Simak selengkapnya di halaman berikutnya. Fahri lantas membandingkan antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Keduanya merupakan pemimpin yang terpilih lewat pemilihan langsung tanpa melalui masalah. Pasca pemilihan presiden langsung kita baru memiliki dua presiden, yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi yang berkuasa 2 periode masing-masing. Mereka menggunakan penuh haknya sebagai presiden selama 2 periode, sebagaimana yang diatur oleh konstitusi kita, ujarnya. Fahri lantas berbicara terkait politik dinasti yang terjadi pada SBY. Dia menyebut meski SBY mengakhiri jabatannya sebagai presiden dengan baik, tapi ada tindakan yang mencederai kenegarawanan SBY. Tetapi tetap saja mendapat catatan karena posisi partai yang beliau dirikan pada waktu itu terpaksa beliau selamatkan dan mengharuskan beliau tetap menjadi ketua umum partai.